Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanafi Nur Syabadi Wahid dari Ilmu Komunikasi PRA, mata kuliah studi mandiri yang diajar oleh Mas Ronald. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul tentang fenomena binge watching penonton live streaming YouTube pada channel @YBRAP atau biasa dipanggil dengan Reza Arab pada Marathon Season 2. Dan ini menggunakan analisis isi persepsi kuantitatif pada kalangan Gen Z umur 18 sampai 24 tahun di wilayah Jabodetabek. Oke, next slide-nya. Dan di sini juga ada abstrak saya. Saya juga penelitian ini yang sudah saya mention juga tadi di awal. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana Gen Z pada usia 18 sampai 24 tahun di wilayah Jabodetabek memandang konten fenomena binge watching atau live streaming ini yang lagi booming dan terjadi pada channel YouTube serta interaktif platform itu sendiri. Jadi eh, biasanya para kalangan Gen Z ini memiliki kemauan atau alasan sendiri kenapa bisa melakukan binge watching itu sendiri. Entah itu karena hiburan, interaksi sosial yang tinggi, dan di sini juga penelitian ini juga ada responden sebanyak 100 responden dengan menggunakan teori user-centered gratification yang melihat motif dan kepuasan audiens yang tadi saya udah mention juga di situ kenapa Gen Z memilih penonton Reza Arab itu. Ada teori of Planet Behavior atau TPB itu untuk memahami niat serta perilaku menonton dari kalangan Gen Z itu sendiri. Habis itu ada Cognitive Response Model atau CRM. Untuk melihat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian komunikasi, khususnya tentang perilaku media digital di kalangan generasi muda. Selain itu juga, temuan ini juga bermanfaat secara praktis bagi industri media, konten kreator contohnya, dan kebijakan memahami kebiasaan preferensi dari kalangan Gen Z itu sendiri di era digital yang masih interaktif. Penelitian ini juga menggunakan kata kunci binge watching, live streaming, YouTube, user-centered gratification, teori, user-centered gratification theory, maksud saya, TPB, Theory of Planet of Behavior, dan Gen Z. Oke, boleh next slide. Jadi pada pendahuluan ini, perkembangan teknologi itu sudah semakin meningkat umumnya pada tahun 2025 ini, seperti revolusi industri 4.0 atau 4.0, AI, load, sektor jaringan 5G, bahkan mau menuju 6G telah mengubah sudut pandang atau cara masyarakat mengonsumsi media. Media yang awalnya media tradisional kini makin ditinggalkan dan ditingkatkan lagi teknologi-teknologi barunya. Kebanyakan orang memilih hiburan dan informasi lewat media sosial dan platform digital. Bahkan menurut Ketua Dewan Pers sendiri, 75% iklan nasional kini didominasi oleh media digital global. Jadi komunikasi media itu yang mempromosikan iklan itu kebanyakan di media sosial sekarang. Tuh. Dan salah satu platform yang paling populer itu adalah YouTube dengan 143 juta pengguna di Indonesia yang kata-kata menonton 29 jam per bulan ya, menjadikan Indonesia peringkat 10 di dunia dalam durasi menonton. Dan fenomena binge watching ini juga tak hanya terjadi pada serial konten-konten berbagai konten lainnya, juga menambah konten live streaming. Salah satunya contohnya adalah Marathon ini yang saya akan bahas pada penelitian ini. Dari Reza Arab, seorang konten creator yang berhasil menempati posisi 4
global dengan pencapaian 1,7 jam tayang per jam. Hal ini hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya minat audiens terhadap hiburan yang bersifat interaktif, karena live streaming itu kan dua arah ya. Jadi ada yang balas komen, ada juga yang dari ngedonate, biasanya di situ interaktif ya. Sesuai dengan use and gratification theory yang menyatakan bahwa orang memilih media sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan mereka. Bisa dari sudut pandang hiburan ataupun memang dia pengen belajar juga tentang live streaming itu sendiri. Penelitian ini juga fokus bagaimana persepsi Gen Z usia 18 sampai 24 tahun di wilayah Jabodetabek terhadap live streaming YouTube @YBR Marathon Season 2. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan Gen Z terhadap tayangan tersebut, serta alasan mereka sering menonton secara maraton, secara terus-menerus. Audiens di era digital secara praktis, manfaat dari penelitian ini juga, maaf, maksud saya manfaat dari penelitian ini juga adalah memberikan kontribusi akademik pada studi komunikasi, khususnya perilaku audiens di era digital. Eh, Secara praktis juga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wawasan bagi pelaku industri media content creator membuat kebijakan dalam merancang strategi yang sesuai dengan preferensi digital Gen Z. Next slide. Dan saya juga menggunakan metode pelaksanaan. Di sini ada beberapa subbab yang bisa saya sebutkan. Ada jenis penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme yang menekankan data objektif dan bisa diukur secara statistik. Gimana pengukurannya? Saya akan bahas di sini juga. Metode dan responden, penelitian ini menggunakan survei, menggunakan kuesioner kepada 100 responden dari kalangan Gen Z usia 18 sampai 24 tahun di wilayah Jabodetabek. Ada juga uji kualitas datanya. Di sini saya menguji setelah nyebar kuesioner, saya uji datanya menggunakan Cambridge Alpha atau uji reliabilitas. Di situ menunjukkan hasil 0,7 yang menunjukkan bahwa reliable-nya sangat reliable, dan validitasnya menggunakan validitas konten, prediktif, dan konstruktif. Dihitung dari hitung dan tabel. Semakin besar hitung, maka semakin valid. Maka semakin kecil juga tabel. Tapi kalau tabelnya semakin tinggi dan hitungnya semakin rendah, berarti itu ada kesalahan di kuesioner atau validitas datanya. Kemudian data diolah menggunakan software SPSS versi 26 dan dianalisis secara deskriptif univerat untuk mengetahui rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Teori yang digunakan juga, saya menggunakan user centered gratification yang sudah saya sebutkan tadi untuk melihat motivasi dan kepuasan audiens. Dan saya juga menggunakan TPB, teori of planet behavior, untuk memahami niat serta perilaku penonton. Dan saya juga menggunakan JRM, Cognitive Response Model, untuk menafsirkan reaksi dan persepsi kognitif penonton, serta konsep dari binge watching, live streaming, YouTube, dan media digital sebagai acuan. Next slide. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki survei responden sebanyak 100 responden dari kalangan Gen Z usia 18 sampai 24 tahun di wilayah Jabodetabek, menunjukkan minat tinggi terhadap live streaming YouTube, khususnya channel YB Rap atau Marathon pada season kedua, dengan kata-kata durasi penonton lebih dari 1.700 per menit per bulannya. Motivasi utama mencakup hiburan, interaksi, hingga sosial, bahkan ada yang FOMO. FOMO itu ikut-ikutan atau temennya udah nonton, pengen nonton juga deh gitu. Live streaming juga dinilai telah lebih
interaktif dibandingkan Coach Alpha dibandingkan dengan media tradisional lain, maksud saya. Jadi dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya perkembangan zaman, teknologi juga berkembang. Jadi live streaming juga lebih interaktif dan lebih seru lagi untuk kalangan Gen Z. Begitu. Jadi instrumen penelitian ini juga menggunakan reliable nilai Coach alpha 0,7 yang bisa dibilang reliabilitas. Fenomena binge watching ini menunjukkan pergeseran konsumsi media ke arah digital dan interaktif, selaras dengan teori Uses and Gratification serta teori TPB, teori of Planet Behavior yang sudah saya jelaskan tadi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap kajian konsumsi media digital dan menawarkan wawasan praktis bagi para konten kreator dan pembuatan kebijakan yang menjangkau kalangan Gen Z. Kesimpulannya, penelitian ini mengkaji fenomena binge watching pada penonton live streaming YouTube di kalangan Gen Z usia 18 sampai 24 tahun di wilayah Jabodetabek dengan fokus pada channel @YBRAP Marathon Season 2. Tujuan utamanya adalah memahami persepsi dan alasan Gen Z menonton konten tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan positivisme. Penelitian ini melibatkan 100 responden dan berlandasan teori Uses and Gratification (UGT), binge watching, serta teori of Planet Behavior atau TPB. Hasilnya diharapkan berkontribusi pada studi perilaku media digital dan memberikan wawasan praktis bagi industri media dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya ini daftar pustaka yang saya sudah menjadi rujukan, menjadi referensi di penelitian saya. Ada beberapa juga dari jurnal-jurnal dan uh, website berita yang bisa mendukung penelitian ini. Di sini juga ada tertera penulis nama, tahun, bahkan ada judulnya. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penelitian saya tentang fenomena binge watching pada channel YouTube YBK Marathon Season 2. Saya Hanafi Nur Syabadi Wahid dari PRA Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih Mas Ronald juga. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.